Oke, di video kali ini kita akan buat review terkait dengan pertandingan antara Manchester City melawan Sheffield United, yang mana Manchester City meraih kemenangan 2-1 lewat gol dramatis kasarnya dari seorang Rodri gitu. Nah, cuman ada beberapa hal yang menurutku secara taktikal yang sebenarnya sudah pernah dimainkan Manchester City di beberapa musim terakhir, cuman kembali lagi dimainkan karena seorang pemain cedera. Oke, mau tahu itu apa? Silakan ditonton sampai akhir. Oke. Nah, Manchester City di musim lalu, itu sering menurunkan Stones sebagai double pivot bersama seorang Rodri. Cuman di musim ini karena dia cedera, karena dia tidak bermain, tidak ada pemain yang menurut Pep itu sebagus dia untuk berada di posisi itu. Oh, by the way, Pep nggak bisa mendampingi si Manchester City karena sedang operasi punggung gitu. Jadi digantikan oleh manajer asistennya si Lilo. Nah, kemudian secara taktikal, secara formasi, kalau dulu kan yang sering dimainkan itu di kiri Ake, di kanan di back tengah itu Stones dan juga Ruben Dias, di kanan itu kalau nggak Akanji ya Walker kayak gitu. Cuman sekarang kan kedatangan pemain baru yaitu Gvardiol. Jadi Gvardiol yang di sebelah kiri, kalau laga tadi malam ya Ake di tengah bersama dengan Dias, kemudian Walker dia itu. Nah, yang jadi menarik adalah kalau di musim lalu Manchester City itu ketika menyerang itu memakai formasi 3-2-4-1 dengan Stones yang maju ke depan sebagai pendamping si Rodri kayak gitu. Di dua pertandingan terakhir karena Stones itu cedera, yang menggantikan posisi dia adalah Walker, yang mana Walker tidak sebagai back tengah ataupun tidak sebagai wing, yang kemudian dia memanfaatkan half space. Apa itu half space? Half space itu kan adalah ruang tengah gitu, ruang-ruang di tengah-tengah. Kemudian di kanan yang paling ujung itu namanya wide, yang di tengah itulah namanya half space, yaitu di antara ruang itu kayak gitu. Nah, itulah yang diisi oleh Walker, atau terkadang dia maju sebagai sayap kayak gitu, yang kemudian si Alvarez yang masuk ke tengah kayak gitu. Kemudian si Alvarez yang masuk ke tengah, si Walker yang mengeksploitasi ruang itu. Buktinya apa? Buktinya di gol kedua itu Walker itu maju ke depan, artinya dia mengeksploitasi sayap, bukan sebagai Stones yang lebih mobile di tengah. Cuman si Walker itu lebih kepada mengeksploitasi ruang sayap kayak gitu. Nah, cuman kembali lagi Manchester City tidak seperti Manchester City musim lalu karena mereka kehilangan cukup banyak pemain pilar. Ya, Cancelo udah pasti hilang, terus si Stones cedera, De Bruyne cedera, Gundogan pergi, Mahrez pergi, kemudian Kevin De Bruyne cedera gitu ya. Kehilangan Kevin De Bruyne dan juga Gundogan sangat terasa bagi Manchester City karena mereka adalah otak serangan dari Manchester City selama ini kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita mau bahas golnya kayak itu ya, kemudian Haaland itu gagal penalti kayak itu ya. It happens gitu. Messi, Ronaldo, bahkan siapa, Pele, Maradona mungkin juga pernah gagal penalti kayak gitu. Artinya itu adalah hal yang terjadi kayak itu, kan jarang juga Haaland gagal penalti kayak gitu. Nah, kemudian golnya Haaland itu gol Haaland kayak gitu. Tinggal dia punya badan besar, tinggi, insting golnya keren. Ya gol kayak gitu ya tinggal tunggu aja dari seorang Haaland gitu ya. Cara mengantisipasi bola seperti itu bagaimana? Ya jangan kasih sayapnya itu mengeluarkan crossing seperti itu. Crossing seperti itu kan crossing tanggung gitu, bukan crossing yang kuat, cuman agak dicop ke atas, mengharapkan striker itu mengeluarkan lompatannya yang tinggi kemudian di heading kayak gitu. Kan itu bola-bola striker yang tinggi, yang besar, yang kuat dengan bola atas gitu. Haaland bola atas bola bawah kuat kayak gitu. Jadi ya cara mengantisipasinya adalah jangan diberikan ruang kepada sayapnya untuk memberikan crossing seperti itu. Cuman kembali lagi, kita nggak lihat Manchester City di musim lalu yang dengan terupas dengan kombinasi 1-2 pemainnya tidak terlihat gitu loh. Karena apa? Pemain yang biasa menjadi otak permainan seperti itu ya sudah nggak ada lagi. Tidak ada di tim. Gundogan sudah pergi, kemudian De Bruyne itu cedera gitu. Yang aku buat heran kenapa
Foden yang di 2 pertandingan terakhir itu dia kasarnya digendong oleh Foden, dia tidak dimainkan kayak gitu. Aku cukup suka dengan Foden gitu, cara bermain dia kayak gitu. Di menit ke setelah satu sama, baru Foden dimasukkan di menit-menit akhir dan terbukti Foden bisa memberikan nilai tambah ataupun kreativitas baru lah di lini tengah. Kemudian ya blundernya Walker, ya karena Walker yang blunder nggak ada yang ngomongin. Coba yang blunder itu Maguire, coba yang blunder itu Varane, coba yang blunder itu Wan-Bissaka. Itu sampai seminggu ke depan pasti akan dibahas media. Karena apa? Ya karena MU nggak makan, kayak itu lah, ngerti ya. Jadi ya itu kan pasti terjadi gitu. Kapan sih Walker melakukan hal seperti itu? Ya nggak sering, mungkin cuma sekali itu. Padahal ya kan dia punya banyak pilihan. Dia bisa oper ke kiper ataupun dia bisa buang langsung bolanya ke kanan, atau dia bisa buang sehingga menjadi corner kick. Cuman dia mungkin mengharapkan bola itu terkena kaki pemain Sheffield dan out. Ternyata tidak, dia salah memprediksi apa yang akan terjadi. Tapi itu adalah hal yang lumrah dan pasti akan terjadi kayak gitu ya, nggak bisa salahin. Ya mungkin salah dia, cuman nggak bisa kita salahin dia sepenuhnya juga gitu, karena hal itu pasti terjadi gitu. Nah kemudian setelah 1 sama, seperti yang aku bilang, Foden dimasukkan sebagai ya apa ya namanya, sebagai pemain kreatif baru yang menurutku dia harus sering dimainkan walaupun ups and down mungkin, tapi nggak ada lagi pemain kreatif selain dia. Siapa yang mungkin Bernardo Silva, ya cuman Bernardo Silva itu tidak memiliki teman untuk tektokan gitu loh. Kalau dulu dia punya teman tektokan De Bruyne dan juga si Gundogan, tapi mereka sekarang udah nggak di tim. Yang satu cedera, yang satu dibuang. Grealish iya kali, Kovacic masih baru, masih meraba-raba sistem yang diinginkan Pep. Jadi dia tidak memiliki teman untuk tektokan. Tapi yang bisa itu siapa? Ya Foden, menurutku Foden. Jadi ya akan lebih bijak lagi kalau Pep sering menurunkan Foden. Yang pertama dia masih muda, yang kedua dia udah lama di tim dan dia udah pasti udah ngerti apa yang diinginkan oleh Pep. Jadi menurutku harus lebih sering lagi si Foden dimainin. Kemudian golnya Rodri itu keren ya itu, walaupun ya bisa dibilang agak sedikit spekulatif sebenarnya, cuman golnya keren. Dia first time, kemudian dia syuting ke tiang jauh dan ya gol gitu. Apakah Manchester City layak menang? Ya layak, secara permainan mereka menguasai, cuman create chancesnya itu tidak seperti Manchester City yang kita kenal gitu. Jadi ya menurutku kalau Manchester City terus mainnya begini, ya kalau melihat kompetitor lainnya seperti Arsenal, seperti MU, seperti ya Chelsea, seperti Liverpool juga mainnya belum konsisten bahkan buruk, ya mungkin City akan juara lagi, tapi tidak akan sesuperior musim lalu kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi kalian yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih, ciao.